Pada video kali ini kita akan bahas uji non-parametrik yang sering digunakan dalam ilmu statistik, di mana jika kita memiliki suatu data, kita harus analisis terlebih dahulu datanya. Misalnya seperti diagram yang saya tampilkan di video ini, kita harus lihat skalanya itu nominal, ordinal, interval atau rasio. Jika dia skala nominal atau ordinal, maka akan menggunakan uji non-parametrik. Sementara skala interval atau rasio, kita harus uji dulu distribusinya. Jika dia tidak berdistribusi normal, maka akan menggunakan uji non-parametrik. Namun jika dia berdistribusi normal, kita harus lihat juga datanya, apakah lebih besar daripada 30 atau lebih kecil. Jika lebih besar daripada 30, maka akan menggunakan uji parametrik. Sementara jika lebih kecil daripada 30, akan menggunakan uji non-parametrik. Di sini saya juga jelaskan apa perbedaan skala-skala tersebut, di mana skala nominal adalah tidak ada yang dibandingkan antara variabel tersebut. Misalnya contohnya di sini laki-laki dan perempuan, nilai 1 dan 2, namun posisinya sama. Sementara skala ordinal itu ada urutan ranking atau tingkatan, misalnya bodoh sekali 1, bodoh 2, pintar 3, ada kelas-kelasnya. Jika kita menemukan dua skala ini, nominal dan skala ordinal, kita akan menggunakan uji non-parametrik. Namun jika data kita merupakan skala interval atau rasio, di mana skala interval itu jarak antara ukuran yang berbeda yang sudah memiliki makna, misalnya 1990, 1995 dan 2000 itu ada range-nya atau intervalnya dan memiliki makna berbeda. Kemudian rasio itu perbandingannya sangat kuat. Misalnya ini P nilainya 10, Q 20, kemudian R 20, ada perbandingan tiap-tiap variabel yang akan kita uji. Jika data kita itu skala ordinal atau interval, kita harus lihat datanya lebih besar daripada 30 atau lebih kecil. Jika lebih kecil menggunakan uji non parametrik. Namun jika lebih besar daripada 30, kita lihat uji lagi apakah dia berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Jika tidak berdistribusi normal, maka uji non parametrik. Jika berdistribusi normal, maka ujinya adalah parametrik. Kemudian di sini saya akan tampilkan beberapa uji yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Di sini kita bedakan dulu nominal dan ordinal itu non parametrik, sementara interval dan rasio itu adalah parametrik. Beberapa uji parametrik itu uji F, uji T, dan uji ANOVA. Sementara non parametrik sangat banyak sekali, tergantung jenisnya atau nominal atau ordinal. Ada uji chi-square, ada uji Rantes, ada uji tanda, ada uji Wilkinson, dan uji korelasi. Namun yang akan saya bahas pada video yang pertama ini adalah uji chi-square satu sampel, itu pada skala nominal. Jadi yang kita bahas adalah uji chi-square pada skala nominal, di mana di sini saya ambil kasus dalam satu toko menyediakan hadiah sebanyak 500 yang akan dipilih oleh pelanggan atau konsumennya. Jadi 500 hadiah ini ada 3 jenis, yaitu baju, celana, dan sepatu. Jadi di sini akan dipilih, konsumen akan memilih baju, celana, atau sepatu, di mana setelah di akhir pemilihan itu baju yang dipilih sebanyak 183, celana 142, dan sepatu 175. Sehingga kita buat hipotesisnya tidak terdapat perbedaan kesukaan pembelian terhadap ketiga pilihan hadiah, sementara satunya terdapat perbedaan. Kemudian ketentuannya di sini alfa 5%, kemudian V value-nya lebih besar daripada alfa, itu H0 diterima, lebih kecil daripada alfa, itu H0-nya ditolak. Langsung kita pindahkan datanya ini menggunakan software SPSS. Kita pindahkan datanya ke SPSS, yaitu ada tadi kode hadiahnya. Kode hadiah di sini ada tadi sepatu, kemudian ada baju, ada celana, kemudian di sini jumlah hadiah yang dipilih berdasarkan kode ataupun kriteria yang hadiah tersebut. Di sini saya buat nonnya. Kita pilih nonnya, kita berikan kode. Di mana di sini kode 1 maksudnya itu adalah tadi baju, kemudian kode itu adalah baju, kode 1 baju. Kemudian di sini kode 2, kode 2-nya adalah celana. Kode 2 celana. Kita langsung tambahkan add. Kemudian kode 3 adalah sepatu.
kode 3-nya sepatu, kita klik OK. Kemudian di sini kita klik OK untuk sepatu. Kemudian kita lihat datanya. Namun sebelum masuk kita ke data, ke pengkategorian data, kita harus kembali ke skala. Skalanya tadi kan kita bahas skala nominal. Jadi di sini scale-nya ini diganti nominal, jangan lupa scale-nya diganti nominal. Kemudian data, kemudian kita pilih data, kemudian weight case, kemudian kita pilih buy, kemudian jumlah hadiahnya kita pindahkan ke kanan, kemudian kita klik OK. Weight-nya adalah by jumlah data. Kemudian kita pilih analyze, kemudian kita pilih chi-square dan parametric chi-square, kita pindahkan datanya ke sebelah kanan, yaitu jangan lupa yaitu kode hadiah. Kode hadiah yang di bawah tetap paling atas, kemudian expanding rank-nya paling atas, go to from data, kemudian expected value-nya juga all kategori. Kemudian sudah muncul hasilnya. Sudah sama, kita lihat di sini datanya. Baju itu 183, celana 142. Kita pindahkan ke Excel. Sepatu 175 sudah sama hasilnya. Kemudian kita pindahkan ke Excel bentuk gambar. Kemudian hasil analisis dari hipotesis menggunakan chi-square. Nanti bisa juga dibandingkan dengan tabel chi-square dengan jumlah data tadi n-nya, alfanya 5%, kemudian n-nya, df-nya 2. Dan akan menggunakan tabel chi-square. Namun untuk lebih cepatnya kita bisa juga menggunakan nilai signifikannya atau p-value-nya, di mana di sini nilai signifikan dari hasil uji yang kita lakukan yaitu hasilnya asignifikan atau nilai p-value yang sering biasa disebutkan, karena nilai p-value lebih teliti dibanding nanti menggunakan tabel chi-square, di mana nilai p-value-nya adalah 0, nilai p-value-nya sama dengan 0,059, lebih besar daripada alfa. Alfa hanya 0,05, maka H0-nya diterima. Jadi H0-nya diterima. Jadi dapat kita simpulkan, kita langsung ambil H0 diterima, tidak terdapat perbedaan kesukaan pembeli terhadap ketiga pilihan hadiah. Jadi tidak ada perbedaan kesukaan pembeli terhadap ketiga pilihan hadiah tersebut. Jadi menurut konsumen ini hadiah yang diberikan sama saja, baik itu baju, celana, sepatu, tidak ada perbedaan yang signifikan dari hadiah yang disediakan antara tiga hadiah tersebut. Jadi kondisinya sama saja.